Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler dari serial Donghua Swellester episode 75. Sebelum kita masuk ke pembahasan spoiler, mari kita sedikit membahas episode sebelumnya, yaitu 74 kemarin. Tenang saja, ini benar-benar akan singkat, yang dimana pada cerita sebelumnya pemimpin Hong telah menyumbangkan pesawat prasejarah miliknya untuk diledakkan bersama bom nuklir ke arah monster tanduk emas, karena hanya pesawat prasejarah milik pemimpin Hong yang dapat menahan serangan laser dari monster tanduk emas. Sedangkan Lo Feng meminta izin kepada seluruh petinggi yang berada di rapat meminjam catatan arkeologi kuno yang mereka miliki, yang dimana permintaan Lo Feng langsung disetujui oleh mereka semua, dan Lo Feng mendapatkan banyak sekali catatan arkeologi kuno. Setelah mendapatkan catatan tersebut, Lo Feng bersama Babata sama-sama mulai meneliti seluruh catatan arkeologi tersebut untuk mencari tempat peradaban kuno yang cocok untuk mencari senjata alien dari pesawat luar angkasa. Sampai diskusi bersama Babata menemukan peradaban kuno yang diyakini memiliki senjata alien, yaitu berada di peradaban kuno nomor 12, sekaligus menjadi salah satu dari 3 peradaban kuno paling berbahaya. Sebelum melakukan perjalanan ke peradaban kuno, Lo Feng bertemu dengan Komandan Lee sebentar, dan itu merupakan ending dari episode 74 kemarin. 到时候在那随手金光，以洪荒机锤不掉洪荒机制战机，战机者一旦警示，它会控制战机自。对于这头星空巨兽，各位，也许能从中找到厉害的武器。1号古文明遗迹，任何材料高手前200米的银白色金字塔，地处苏维埃特极北之地，都会直接毁掉。球形，直径超800米，位于韩夏国境内的神农架深处，表面散发大量无法防御的毒气。听说你马上要去古文明遗迹探，我来给你送个行。 Sebelum kita memulai pembahasan spoiler episode 75 dari serial Donghua Swellester, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena dari data YouTube ada lebih dari 80% dari kalian yang belum subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka subscriber dengan tekan tombol subscribe. Mimin akan sangat berterima kasih kepada kalian. Dan jika sudah, mari kita sekarang memulai pembahasan spoiler dari serial Donghua Swellester episode 75. Di saat Lo Feng bertemu dengan Komandan Lee menanyakan kembali apakah Lo Feng sangat yakin untuk pergi ke reruntuhan peradaban kuno karena tempat tersebut merupakan tempat paling berbahaya di bumi. Lo Feng menjawab dirinya sangat yakin karena Lo Feng tidak mau menyesal akibat tidak bekerja dengan keras. Melihat semua orang mati dan bumi hancur di tangan raksasa tanduk emas akan sangat lebih menyakitkan dibandingkan pergi ke reruntuhan peradaban kuno. Sekarang saatnya mempertaruhkan semuanya, kata Lo Feng. Kemudian setelah Lo Feng sampai di rumahnya, Lo Feng mendapatkan panggilan telepon dari Jiayi atau Komandan Lau. Komandan Lau memiliki berita buruk kepada Lo Feng, yang dimana waktu rapat tadi bersama para dewa perang lainnya, mereka mendapatkan informasi terbaru melalui satelit ruang angkasa, yang dimana setelah monster tanduk emas menghancurkan seluruh pangkalan Amerika Utara, sekarang monster tanduk emas sedang menuju ke Eropa dan mulai menghancurkan pangkalan penting di sana. Sebentar lagi kemungkinan monster tanduk emas akan sampai di tempat mereka, yaitu Asia. Dan tanda-tanda monster laut yang akan pergi ke tempat mereka juga sudah terasa. Kemungkinan 1 atau 2 hari lagi, markas mereka akan diserang oleh monster tanduk emas dan monster-monster laut. Yuk要被吞了，快上车！ Lo Feng yang mendengar itu seakan tidak percaya dan wajah Lo Feng langsung berubah menjadi pucat. Dengan kecepatan melebihi suara, monster tanduk emas sudah pasti bakalan bisa menghancurkan semua pangkalan di bumi dalam waktu setengah hari, dan kemungkinan paling lama 3 hari para dewa perang dapat bertahan dari serangan monster tanduk emas. Lalu 7 hari setelahnya semuanya akan musnah. Ternyata perkiraan mereka semua kalau manusia dapat bertahan selama 1 bulan salah. Jiayi awalnya juga mengira hal yang sama, namun kenyataannya
Nyatanya tidak, karena ternyata monster tanduk emas lebih pintar dari apa yang mereka duga, yang dimana para monster yang kembali menyerang 4 benteng pertahanan merupakan suruhan dari monster tanduk emas. Jadi monster tanduk emas bertugas untuk menghancurkan seluruh basis militer di setiap negara yang biasanya dilindungi oleh senjata meriam laser. Dan setelah basis militer tersebut hancur, para monster yang lain akan mulai menyerang benteng pertahanan yang telah dilemahkan oleh monster tanduk emas, membuat para monster dengan mudah menyerang manusia. Lo Feng tidak menyangka bakalan ada monster yang sangat cerdas di dunia ini seperti monster tanduk emas, dan Lo Feng menyadari jika dirinya harus secepat mungkin pergi ke reruntuhan kuno untuk mengambil suku cadang dari sana dan membuat senjata alam semesta bersama Babata untuk bisa mengakhiri semua ketakutan serta penderitaan yang telah terjadi akibat monster tanduk emas. Dengan gelisah dan marah, Lo Feng memikirkan hal tersebut. Jiayi melanjutkan perkataannya yang dimana sekarang semua dewa perang telah menyetujui untuk menggunakan persenjataan nuklir kepada monster tanduk emas hari ini, tepatnya di negara Rusia perbatasan Asia Utara. Mereka mendapatkan informasi dari Eropa kalau monster tanduk emas dalam beberapa jam lagi akan tiba di negara Rusia, dan juga karena era Green Nivarna dulu membuat negara Rusia memiliki tempat seluas 10 juta kilometer persegi yang tidak dihuni oleh manusia. Jadi di sana bisa digunakan untuk senjata nuklir tanpa harus takut adanya manusia yang akan menjadi korban, karena warga Rusia sendiri sudah hidup di pangkalan militer sejak era Nivarna. 我们之前一直在商议，怎么了？超大当量的氢弹，之前我们最不放心的，或者嘴里爆炸，我们差不多能解决。吞噬能力，以他不可思议的防御能力，使他有远程攻击。氢弹一旦爆炸，恐怕都破不了他的普通民众所无法承受的。 Lo Feng yang awalnya berada di kubu abu-abu dalam penggunaan senjata nuklir menjadi sangat setuju untuk menggunakannya, karena jika tidak melakukan hal tersebut maka mereka semua akan mati secara sia-sia. Kemudian setelah berbicara dengan Jiayi, Lo Feng memberitahu kepada kedua orang tuanya, adiknya dan Xuxi untuk bersembunyi ke ruangan gravitasi milik Lo Feng, karena tempat tersebut merupakan tempat yang sangat aman, bahkan pejuang bintang kesulitan untuk mencoba menghancurkan ruangan gravitasi. Lo Feng meminta kepada Babata untuk mengatur ruangan gravitasi sebagai tempat pelindungan, dan berkat kecanggihan Babata, hanya dengan waktu yang sangat singkat Babata telah menyelesaikan permintaan Lo Feng. Lalu Lo Feng pun pergi dari sana menuju ke tempat reruntuhan kuno menggunakan jet kaisarnya. Di dalam pesawat, Babata memberitahu kalau dirinya telah memberikan peningkatan kepada jet Lo Feng berupa peningkatan kecepatan yang awalnya 10 kali lipat kecepatan suara ditingkatkan lagi dengan nilai 8.000 meter per detik, membuat jet Lo Feng dapat melaju sangat cepat di udara. Berkat itu, perjalanan Lo Feng menuju reruntuhan kuno 12 akan tiba dalam 20 menit. Di tengah perjalanan, Lo Feng mendapatkan panggilan dari pemimpin Hong, yang dimana pemimpin Hong langsung menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Pemimpin Hong menyampaikan kalau mereka sekarang sedang menyiapkan persenjataan nuklir yang akan dibawa oleh pesawat prasejarah milik pemimpin Hong, dan akan ada jet otomatis kaisar yang akan membawa bom atom untuk mengalihkan perhatian dari monster tanduk emas, agar saat formasi penyerangan, monster tanduk emas tidak menyerang pesawat pemimpin Hong yang membawa bom nuklir, dan juga berusaha membuat monster tanduk emas berpikir jika semua serangan adalah bom atom bukan bom nuklir. Karena mengingat monster tanduk emas merupakan monster yang cerdas, jadi mereka harus bermain hati-hati. Dan di sini pemimpin Hong berniat untuk mengumpulkan seluruh jet kaisar sebanyak mungkin untuk menjadi umpan yang membawa bom atom tersebut. Jadi pemimpin Hong ingin meminjam pesawat Lo Feng sebagai pesawat kaisar tambahan dalam rencana ini. 红哥，你有把握吗？没把握，我已升至行星级7级，就算跟恒星级1阶生死，毕竟行星级内无，是不知道这一头星空巨兽的事，也未尝没有希望。 Lo Feng yang mendengar itu berpikir jika rencana ini merupakan rencana yang cerdas, terlihat sederhana namun sangat efektif. Lo Feng tanpa ragu menjawab tidak masalah. Ia segera keluar dari pesawat dan memberikan jet kaisarnya kepada pemimpin Hong, karena pesawat Lo Feng memiliki teknologi pengendalian jarak jauh yang membuat pemimpin Hong dapat mengendalikannya. Lalu pemimpin Hong membawa jet Lo Feng ke kota Jingnan untuk mengisi pesawat Lo Feng dengan bom atom terlebih dahulu. Lo Feng bertanya sekuat apakah bom yang akan digunakan oleh mereka. Pemimpin Hong menjawab kalau mereka akan menggunakan bom nuklir yang memiliki daya ledakan sampai 150 megaton. Saking kuatnya ledakan ini di negara Rusia dapat membuat langit negara China dapat merasakan terangnya ledakan ini di tengah malam, dan di Rusia akan terlihat sangat terang. 才有机会重创甚至摧。那瞬间爆炸的超高温，
各个方向复散，他头颅化为虚无爆炸。他口腔内部防 Walaupun serangan ini akan mengakibatkan beberapa efek buruk kepada manusia kelak seperti mutasi para monster dan mengembangkan monster-monster baru, tetapi hanya ini satu-satunya jalan yang tersisa bagi umat manusia. Lalu Babata menyampaikan perjalanan Lo Feng menuju arkeologi peradaban kuno nomor 12 yang bertepatan tidak jauh dari Pulau Hawaii akan ditempuh selama 25 menit perjalanan. Dan Lo Feng pun pergi melanjutkan perjalanan menuju ke reruntuhan kuno 12, negara-negara besar di dunia yang sudah memberikan bom atom mereka untuk menyerang monster tanduk emas. Ada beberapa negara, yaitu ada Eropa yang berjumlah 3 bom atom, Cina berjumlah 5 bom atom, Rusia berjumlah 8 bom atom, dan Dojo Limits yang berjumlah 2 bom atom. 18 bom atom tersebut dimasukkan ke dalam 18 pesawat jet kaisar yang salah satunya ada pesawat jet milik Lo Feng. Dan bom nuklir yang memiliki daya kekuatan 150 megaton adalah bom yang disumbangkan oleh negara Rusia. Nuklir tersebut telah dimasukkan ke dalam pesawat prasejarah milik pemimpin Hong. Jadi ada total 19 pesawat elit yang akan dikerahkan, dan ke-19 pesawat tersebut berada di mode autopilot. Tidak ada satupun orang di dalam pesawat itu. Negara-negara besar yang ikut adil di dalam misi ini menyaksikan 19 pesawat perang tersebut mulai bergerak menuju Asia Utara melalui satelit. Sedangkan monster tanduk emas sekarang sedang berada di hutan belantara menghancurkan sebuah markas. Satu persatu dari 19 pesawat kaisar mulai berdatangan menuju monster tanduk emas, dan monster tanduk emas juga sudah bisa melihat pesawat tersebut. Satu pesawat kaisar telah tiba di hadapan monster tanduk emas yang langsung diserang oleh sang monster tanduk emas menggunakan cakarnya, membuat bom atom pertama yang berada di dalam pesawat tersebut meledak. 战机者一旦警示 Ledakannya sangatlah besar sampai Lo Feng yang melihatnya melalui hologram di amor lengannya. Lo Feng hanya bisa melihat cahaya yang terang menyinari malam dan awan jamur yang besar akibat efek ledakan. Tetapi sangat disayangkan, ledakan bom atom pertama sama sekali tidak bisa membuat goresan di monster tanduk emas sampai terlihat tidak ada tanda kerusakan di kulitnya. Kemudian pesawat kaisar kedua juga sudah mulai mendekat ke arah monster tanduk emas. Setelah mencapai jarak 50 meter dari monster tanduk emas, ledakan atom kedua pun dilakukan. Namun tetap saja serangan dari ledakan tersebut tidak berpengaruh kepada monster tanduk emas. Lalu rencana mereka tetap berlanjut sampai bom 3 dan 4 dilakukan. 5 negara besar menyaksikannya dengan cemas setiap serangan bom dari pesawat kaisar. Bahkan Lo Feng yang sedang terbang di atas laut, pemimpin Hong yang berada di istana Dewa Perang bersama Dewa Petir juga menyaksikannya dengan gugup sampai telapak tangan mereka berkeringat. Dan karena juga sebentar lagi bom nuklir yang berada di dalam pesawat prasejarah milik pemimpin Hong akan segera tiba dan meledakkan bom tersebut di hadapan monster tanduk emas. Oke guys, sepertinya untuk konten spoiler episode 75 sampai di sini dulu. Mungkin ada yang sadar kenapa video ini ada yang sama dengan konten spoiler 73 kemarin. Sebenarnya spoiler episode 73 kemarin ternyata Mimin membahasnya terlalu kejauhan, sampai secara tidak langsung membahas spoiler episode 75. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 又要被吞了。